Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita tanpa terkecuali, semua kita yang ada di sini, semua yang berada di masjid, termasuk yang tidak berada di masjid, pasti ingin berhasil, ingin sukses dalam kehidupan kita. Jika kita ingin sukses, salah satu rahasianya adalah bercermin, berkaca, dan meneladani orang-orang yang sudah berhasil dan sukses dalam kehidupan. Tentu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita punya kriteria sukses. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Tidak ada di antara kita yang hanya ingin berhasilnya di dunia atau berhasilnya hanya ingin di akhirat saja. Tidak, kita ingin berhasil di dunia dan ingin berhasil di akhirat. Dan salah satu cara meraih keberhasilan adalah berkaca kepada mereka yang berhasil, meneladani orang-orang yang sudah berhasil. Maka ada salah satu pepatah Arab yang sangat terkenal, tashabbahu bil kirami fa illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Tirulah orang-orang mulia meskipun kalian belum bisa seperti mereka. Karena meniru orang-orang hebat, meniru orang-orang sukses, meniru orang-orang mulia adalah langkah awal dari keberhasilan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba berkaca, kita akan coba meneladani salah seorang sahabat Nabi yang sukses dalam kehidupan dunia. Beliau juga sukses dalam kehidupan akhirat. Siapa lagi kalau bukan sahabat Abu Bakar? Ketika kita berkaca dan membaca tentang sahabat Abu Bakar, begitu banyak keteladanan yang bisa kita ambil, yang bisa kita ikuti, yang bisa kita teladani dari pribadi beliau. Hal pertama yang bisa kita teladani dari sahabat Abu Bakar adalah al-imanul amik. Beliau seorang yang memiliki iman yang kuat lagi mendalam. Jika kita baca sejarah kehidupan Nabi SAW, kita baca juga tentang sejarah masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar, maka beliau adalah orang pertama yang masuk Islam, orang pertama yang meyakini tentang risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka Nabi sendiri menuturkan, tidak ada seorang pun yang saya ajak untuk berislam, untuk bersahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, melainkan ada sedikit kebimbangan, ada keraguan di dalam hatinya untuk masuk Islam, kecuali Abu Bakar, kata Nabi. Ketika diajak untuk masuk Islam, tiada sedikit pun keraguan yang ada dalam diri Abu Bakar. Langsung saja Abu Bakar menyatakan keislaman. Ini bukti iman yang kuat yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka tidak salah, dalam salah satu kesempatan Sayyidina Umar pernah memuji tentang Sayyidina Abu Bakar. Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la rajaha imanu Abi Bakar. Seandainya iman seluruh penduduk bumi ditimbang dan dibandingkan dengan iman Abu Bakar, niscaya iman Abu Bakar akan lebih berat daripada iman seluruh penduduk bumi. Kita lihat lagi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Abu Jahal datang mengompori Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabat engkau, teman karib engkau baru saja bercerita, dalam waktu satu malam beliau pulang pergi dari Mekah ke Palestina, kemudian balik kembali dari malam yang sama. Apakah engkau percaya dengan apa yang dikatakan oleh sahabat engkau? Apakah benar Muhammad berkata seperti itu? Kata Abu Bakar bertanya kepada Abu Jahal. Benar, itu yang dikatakan oleh Muhammad. Jika Muhammad yang berbicara seperti itu, kata Abu Bakar, saya yakin, saya percaya. Bahkan jika yang diceritakan oleh Muhammad lebih dahsyat lagi daripada itu, saya juga tetap akan percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Muhammad. Keimanan yang luar biasa. Tidak ada sedikit pun keraguan terhadap agama. Tidak ada sedikit pun keraguan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Beliau akan menjadi umat Nabi yang pertama masuk surga karena keimanan beliau. Yang paling menonjol dari beliau adalah masalah keimanan. Hal kedua,
yang juga bisa kita teladani dari Sayyidina Abu Bakar adalah pengorbanan beliau untuk dakwah, untuk memperjuangkan agama. Kata-kata perjuangan tentu sangat erat dengan keimanan. Seorang yang imannya lemah akan susah untuk berjuang, akan susah untuk berkorban. Tetapi semakin kuat keyakinan, semakin kokoh iman di dalam dada, maka akan semakin kuat keinginan untuk berkorban, semakin kuat semangat untuk memperjuangkan agama. Sayyidina Abu Bakar tidak pilih-pilih dalam berkorban, dalam berjuang. Beliau rela mengorbankan nyawa. Jika nyawa beliau rela korbankan, apalagi harta. Kita baca ketika awal-awal dakwah Islam di Mekah, di saat Nabi sedang beribadah di Ka'bah, tiba-tiba orang Quraisy ingin menghalangi Nabi, ingin mencegah Nabi dari beribadah, ingin memukul Nabi yang sedang beribadah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau halangi orang-orang Quraisy yang jumlahnya sangat banyak. Apa yang terjadi? Sebagai ganti dari memukuli Nabi, Abu Bakar yang dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Bahkan dalam kitab-kitab sejarah disebutkan, setelah Abu Bakar dipukul oleh orang Quraisy, tidak bisa lagi dibedakan antara hidung dan wajah, karena begitu dahsyatnya pukulan yang beliau terima dari orang-orang Quraisy. Maka Abu Bakar dalam keadaan pingsan dipapah ke rumah. Yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa lagi adalah setelah beliau siuman, sadar dari pingsannya, apa kalimat pertama yang terucap dari dalam mulut beliau? Bagaimana keadaan Rasulullah? Apakah Rasulullah aman? Apakah Rasulullah tidak disakiti oleh orang-orang Quraisy? Seperti itu beliau berkorban. Bahkan kita baca lagi di saat peristiwa hijrah, Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang menemani Nabi dalam peristiwa hijrah. Taruhannya adalah nyawa. Kita baca ketika Nabi dan Abu Bakar sedang bersembunyi di bawah gua Sur, di dalam gua Sur, orang-orang Quraisy berada di atas mereka. Kata Abu Bakar kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya mereka menatap dan melihat ke arah mata kaki mereka, niscaya kita akan terlihat." Ditenangkanlah Abu Bakar oleh Nabi. "Ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma." Bagaimana pendapat engkau wahai Abu Bakar jika ada dua orang sementara yang ketiga di antara mereka adalah Allah? Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang wahai Abu Bakar. Maka Allah abadikan tentang Abu Bakar, tentang peristiwa hijrah ini dalam surat At-Taubah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Jika kalian tidak mau menolong Muhammad, tidak mau menolong agama Allah, Allah yang akan menolong agamanya. Ingat peristiwa hijrah ketika Abu Bakar dan Muhammad berada di dalam gua, Muhammad berpesan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih, ada Allah yang akan selalu bersama kita. Seperti ini pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Seperti yang kita sebutkan tadi, pengorbanan berasal dari iman yang kuat. Semakin kuat iman seseorang akan punya semangat yang tinggi dalam berkorban. Soal pengorbanan harta jangan ditanya lagi. Ketika ada seruan untuk jihad dan ketika itu terjadi krisis, umat Islam berlomba-lomba menginfakkan dan mensedekahkan hartanya untuk perjuangan agama. Umar datang dengan separuh harta. Sahabat yang lain berlomba-lomba menyumbangkan harta. Yang luar biasa adalah Abu Bakar. Seluruh hartanya diserahkan. Ketika ditanya oleh Nabi, wahai Abu Bakar, seluruh harta engkau serahkan, bagaimana dengan keluarga engkau? Bagaimana dengan anak-anak engkau? Apa jawaban Abu Bakar? Untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya ada Allah wahai Rasulullah. Punya keyakinan yang luar biasa. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berkorban untuk agama, kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Setiap tetesan darah, setiap dirham, setiap rupiah yang kita infakkan untuk agama Allah, Allah tidak akan sia-siakan, Allah tidak akan lupakan, pasti akan diganti oleh Allah. Ini keyakinan yang ada dalam diri Sayyidina Abu Bakar. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari Sayyidina Abu Bakar adalah beliau seseorang yang sabiqum bil khairat, seorang yang selalu terdepan dalam kebaikan. Suatu kali
Nabi berbincang dan berbicara dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Jibril memperlihatkan kepada saya pintu-pintu surga yang akan dimasuki oleh umat saya. Diperlihatkan kepada Nabi pintu-pintu surga. Apa kata Abu Bakar kepada Nabi? Wahai Rasulullah, ingin rasanya saya juga engkau ajak untuk melihat dan menyaksikan pintu-pintu surga tersebut. Jawaban Nabi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tidak sekedar melihat pintu surga, engkau akan menjadi umatku yang pertama nanti masuk ke dalam pintu surga tersebut. Pernah juga dalam salah satu kesempatan Nabi bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkum shaima, apakah di antara kalian ada yang puasa hari ini? Tak satu pun di antara sahabat yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan, wahai Rasulullah, saya pagi ini berpuasa. Nabi lanjut bertanya, adakah di antara kalian yang pagi ini melaksanakan sholat jenazah, mengiringi jenazah sampai ke kuburan? Tak satu pun di antara sahabat yang mengangkat tangan. Lagi-lagi Abu Bakar yang angkat tangan. Ditanya lagi oleh Nabi, apakah di antara kalian pagi ini ada yang menjenguk orang sakit, memberikan makan kepada orang miskin yang membutuhkan? Tak satu pun di antara sahabat yang angkat tangan. Lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar yang angkat tangan, wahai Rasulullah, saya menjenguk orang sakit, saya memberikan makanan kepada orang miskin yang membutuhkan. Setelah mendengar ucapan dari Abu Bakar, apa kata Nabi SAW? Tidaklah sifat-sifat tadi ada dalam diri seseorang, melainkan dia bebas masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Pelajaran selanjutnya dan terakhir yang ingin kita ambil, yang ingin kita pelajari dari Sayyidina Abu Bakar, beliau adalah seorang yang waro, seorang yang sangat takut memakan yang haram. Sayyidina Abu Bakar punya seorang pembantu, punya seorang budak yang di zaman jahiliyah pernah meramal nasib. Kemudian di zaman Islam, karena ramalan yang dia sampaikan itu benar, diberikan upah oleh orang yang diramal. Ketika pembantu atau budak ini datang ke rumah, hasil ramalan tadi diberikan sesuatu, dibawa ke rumah. Kebetulan Abu Bakar ketika itu sedang lapar, langsung disantap, langsung dimakan oleh Abu Bakar. Si budak bertanya, wahai Tuan, biasanya sebelum makan engkau selalu bertanya kepada saya, makanan ini dibelikan dari uang apa? Uang yang halal atau uang yang tidak halal? Karena lapar lupa tadi. Baru ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, uang apa engkau belikan makanan ini? Baru diceritakan, dahulu di zaman jahiliyah saya meramal dan ramalan saya tepat, dan sekarang saya diberikan balasan, diberikan upah dari meramal. Langsung Sayyidina Abu Bakar masukkan jari-jarinya ke dalam mulut. Beliau muntahkan semua makanan yang tadi dimakannya. Beliau berkata, seandainya makanan ini tidak bisa keluar kecuali ditebus dengan nyawa saya rela melepaskan nyawa saya asalkan tidak ada makanan haram yang masuk ke dalam perut saya. Karena beliau sangat sadar dengan sebuah hadis dari Nabi SAW, ma nabata minal haram fannaru aula bihi. Seluruh anggota tubuh atau bahagian anggota tubuh yang tumbuh dari barang yang haram, maka tempat kembalinya adalah neraka. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Sayyidina Abu Bakar, yang nama beliau, yang kisah beliau, kehebatan beliau Allah abadikan dalam beberapa ayat Al-Quran. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.